Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar bab 1 ya di kelas 10 matematika wajib. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam ya. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk di bab 1 ini kalian akan mempelajari mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke sana, yang pertama kalian harus memahami mengenai konsep nilai mutlak. Oke. Yuk, kita akan menggambar garis bilangan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan di sini ada garis bilangan 0. Ini kalau ketahuan dosen saya ini dimarahin ini karena mengajarkan hal yang tidak baik. Nanti kalian kalau mau pindah di catatan tolong pakai penggaris ya. Jangan seperti saya karena adegan ini hanya diperankan oleh ahli. 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, 4, min 5. Nah, oke. Kita akan mencoba memahami konsep nilai mutlak dengan bantuan garis bilangan ini. Nah, sekarang misalkan saya mau bertanya ya. Untuk yang pertama, jarak 3 dari 0. Berapakah jarak 3 dari 0? Jadi ini ada 3.3 di sini. Berapakah jaraknya 3 dari 0? Maka kita tinggal melihat ya berapa langkah yang kita butuhkan dari 3 untuk sampai ke 0. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? 1, 2, 3. Berarti jarak 3 dari 0 adalah 3. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Jarak negatif 3 dari 0. Perhatikan. Jarak negatif 3 berarti dari sini ke sini. Dari 0 kita lihat. 1, 2, 3. Oh, ternyata sama ya. Sama-sama 3. Lagi, sekarang untuk yang C. Jarak 5 dari 0. Jarak 5 dari 0 ya, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, 5 ya. Sedangkan jarak negatif 5 dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Oke, dari sini apa yang dapat kalian simpulkan? Coba, apa yang dapat kalian simpulkan dari hal ini? Nah, ini kan sama ya, berarti kesimpulannya ini sama, ya kan? Ini juga sama. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai mutlak ya. Jadi konsep nilai mutlak itu adalah, jadi ini bacanya nilai mutlak ya, harga mutlak atau nilai mutlak dari X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan seperti ini. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X, anggota bilangan real yang dinotasikan dengan seperti ini notasinya. Bacanya nilai mutlak dari X, definisinya adalah nilai mutlak X sama dengan X jika X positif dan negatif X jika X negatif. Ya,
jadi ini adalah definisinya, ya. Oke. Mohon maaf tadi ternyata nggak kelihatan ya tangan saya menulisnya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ini harga mutlak X sama dengan X jika X-nya positif dan sama dengan negatif X jika X kurang dari 0 atau negatif. Ini bacanya negatif. Ya, jadi ini lebih dari atau 0. Ini lebih canggih kalau dibaca positif. Ini lebih canggih kalau dibaca negatif gitu ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Jadi yang dimaksud apa sih dari definisi ini ya? Perhatikan contoh berikutnya. Misalkan saya punya gini ya. Harga mutlak dari 7. Nah, perhatikan ya, harga mutlak dari 7 sama dengan, nah kita lihat 7 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0. 7 itu lebih dari 0 ya kan, sehingga kita pakainya yang pertama ini, yang pertama. Berarti ya sama dengan X ya kan, harga mutlak dari X sama dengan X, berarti harga mutlak 7 sama dengan 7 ya. Oke, sekarang yang kedua. Misalkan harga mutlak negatif 7. Perhatikan, harga mutlak negatif 7. Negatif 7 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Negatif 7 jelas kurang dari 0 karena dia berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan ya kan. Berarti dia negatif. Berarti kita pakai yang kedua ini. Kalau negatif kita tambahkan negatif lagi sehingga hasilnya adalah ini. Jadi harga mutlak X negatif X ketika X kurang dari 0 berarti min X ya kan, berarti sama dengan langsung 7 aja ya, 7 min 7 berarti sama dengan 7. Jadi intinya aja yang di dalam tanda harga mutlak ini dia hasilnya selalu positif gitu ya, paham ya. Lagi misalkan saya punya harga mutlak negatif 5/2 misal, berarti sama dengan min 5/2, berarti min ketemu min jadinya plus ya, sama dengan 5/2 seperti itu. Jadi kalau ada tanda harga mutlak seperti ini maka hasilnya selalu positif seperti itu ya. Oke, jadi ini ya, ini adalah bagian pertama mengenai konsep nilai mutlak ya. Silakan di pause kalau mau mencatat dulu mengenai konsep nilai mutlak.